Polda Jawa Tengah amankan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam GMG Kabupaten Kudus atas kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keluarga Novita Kurnia Putri berduka atas kematian putrinya yang menjadi korban penembakan salah sasaran di Texas, Amerika Serikat. Seorang perajin cobek di Kendal berhasil memasarkan cobek karyanya hingga ke mancanegara dan meraup banyak keuntungan. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Ya, kita ke berita pertama. Novita Kurnia Putri yang menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat rencananya akan dimakamkan di tempat keluarganya di Semarang. Saat ini keluarga masih menunggu kepastian terkait kepulangan jenazah Novita. Beginilah suasana di rumah duka Novita Kurnia Putri di Jalan Pudak Sari 2 RT 10 RW 6 Pudak Payung Kota Semarang. Novita yang menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat sudah lebih dari setahun berada di Amerika Serikat bersama suaminya. Pihak keluarga sudah menerima kabar tersebut melalui suami dan teman-temannya. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Novita Kurnia Putri. Hingga kini keluarga belum ada informasi terkait kapan jenazah Novita akan tiba di Indonesia. Nani Muldiani, ibu korban, belum mengetahui kapan jenazah akan tiba di rumah duka. Dirinya mengaku tidak ada kendala terkait pengurusan kepulangan jenazah putrinya. Ya enggak sih, cuma ada yang lain aja lah. Misalnya Mbak Novita itu udah 3 bulan apa 4 bulan itu agak lain. Setiap kali di WA 2 hari kemudian baru dibalas. Masalah ini ya kata-katanya juga singkat, gak seperti biasanya di video call ya. Maaf, sebetulnya saya itu masih berduka, mas, gak bisa. Masih ingat terus, mas, walaupun ini udah 7 harinya. Novita sama teman-temannya kalau mau nyenengin mamahnya, memang anaknya baik. Setiap kali mamahnya butuh apa, oke, selalu oke. Mbak Novita itu pulang terakhir kemarin, mas, firasat saya juga memang nggak enak sih, memang kok nggak seperti biasanya Mbak Vita bikin jengkel mamah terus. Setiap kali itu bikin mamah jengkel, jadinya kan saya bilang sama teman-temannya juga ya firasatnya gitu aja, mas. Minta foto nggak dikasih, terus mama WA, ya udah nggak mau WA kamu lagi. Kowe koyo ora koyo Mbak Novita sing dulu, akan manggilnya Mbak. Dia kan deket sama saya, mas. Mbak Novita kan deket sama ibunya, apa-apa saya curhat sama dia. Seperti diketahui, Novita tewas karena menjadi korban penembakan di San Antonio pada 4 Oktober lalu. Novita menjadi korban salah sasaran yang ditembak oleh pelaku aksi pencurian mobil. Jenazah korban rencananya akan dipulangkan ke tanah air sesuai permintaan pihak keluarga. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Direskrimsus Polda Jawa Tengah mengungkap tindak pidana perbankan dan pencucian uang oleh Koperasi Simpan Pinjam dengan kerugian 9 anggota koperasi mencapai 16 miliar rupiah. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP GMG Kabupaten Kudus sebagai tersangka dan mengamankan 12 sertifikat tanah yang berlokasi di Kudus dan Grobogan yang diduga merupakan hasil TPPU. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP GMG Kabupaten Kudus berinisial AH sebagai tersangka kasus tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan tersangka berdasarkan atas laporan 9 anggota koperasi yang mengalami kerugian atas simpanannya hingga mencapai 16 miliar rupiah.
Adapun total dana yang telah dihimpun koperasi yang telah dinyatakan pilot sejak awal 2022 mencapai 267 miliar rupiah dari 2.600 anggota koperasi. Salah satu oknum ya dari koperasi simpan pinjam GMG, ya GMG. Tadi saya sampaikan bahwa tersangka yang telah kami lakukan tindakan berinisial AH. Dia sudah beroperasi dan merupakan salah satu pemprakarsa pendirinya koperasi KSP GMG tersebut. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dia menghimpun dana dengan mengiming-imingi kepada warga masyarakat bunga daripada perbankan itu sebanyak 12% sampai dengan 15% per tahun. Padahal normatifnya dari OJK telah sampaikan itu sekitar 3 sampai dengan 4% selama tahun. Tapi dia sudah mempromosikan bahwa apabila warga masyarakat menyimpan di koperasi tersebut akan mendapatkan bunga 12% sampai dengan 15%. Yang pertama modusnya. Yang kedua, uang dari penyimpanan tersebut digunakan untuk menutupi kegiatan-kegiatan lain dan termasuk juga untuk kepentingan pribadi dari si tersangka. Di antaranya adalah untuk membeli aset tanah. Ya. Ini kami datanya sebanyak 12 sertifikat. Kami telah bekerjasama dengan pihak kurator dan OJK dan dari Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi bahwa ternyata potensi kerugiannya sangat besar sekali. Bukan hanya 16M, ya, karena sebagian besar dari 2.600 orang ini tidak terdaftar sebagai anggota koperasi tersebut. Adapun modus tersangka dalam menjalankan tindak pidana yang terjadi, yakni menghimpun dana masyarakat dengan menjanjikan bunga tinggi antara 12 dan 15%. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan perbankan yang hanya membatasi pemberian bunga 3-4%. Oleh tersangka, sebagian dana yang dihimpun diduga digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli aset tanah, kendaraan bermotor, hingga saham. Caranya seperti apa? Biasa saja Pak, menawarkan menjadi anggota koperasi. Menawarkan? Menawarkan brosur untuk menjadi anggota penyimpan di koperasi kami. Dengan diiming bunga itu? Tentunya tidak mengiming-imingi Pak, jadi dengan rate sebesar 12% sampai 15%. Dari pengungkapan kasus ini, penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Tengah mengamankan 12 sertifikat tanah yang berlokasi di Kudus dan Grobogan dari tersangka. Saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan kurator yang menangani pilot KSP Giri Muria Group untuk mendalami kemungkinan adanya korban lain serta aset yang diduga berasal dari tindak pencucian uang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberantasan TPPU. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk proyek strategis nasional KITB sebesar 3,1 triliun rupiah mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Pasalnya sejumlah kawasan hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Di tengah masih menunggunya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, proses pembangunan IPAL kawasan industri terpadu Batang masih berlangsung. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 5 melakukan kunjungan kerja reses ke proyek strategis nasional tersebut. Dalam audiensinya dengan direksi PT KITB, sejumlah anggota Komisi 5 tersebut melontarkan beberapa pertanyaan kekhawatiran nasib proyek tersebut dikarenakan anggaran yang begitu besar di tengah kondisi keuangan negara kurang sehat.
Seperti yang diungkapkan Fadoli dari fraksi Partai Nasdem Jawa Tengah 1 dan Sudewo, anggota Komisi 5 dari fraksi Partai Gerindra Jateng 3, mereka sama-sama mempertanyakan nasib ke depan KITB yang menghabiskan anggaran triliun rupiah dalam mempersiapkan sarana infrastruktur. Dilakukan pada APBN, saya pikir kita juga akan menjadi beban dalam masyarakat. Yang kedua, proyek ini cukup besar dan sangat besar. Ketika banyak orang melihat, termasuk saya, jalan ke Jakarta lewat tol ini, merasa senang dan bangga bahwa ini sangat megah sekali. Nah, kemegahan ini juga kami harapkan ini bisa menetes ke masyarakat kita, agar proyek yang diharapkan menjadi satu proyek nasional ini, tetapi juga ada bermanfaat dan sekaligus ada hal yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat kecil. Fadoli juga berharap gegap gempita penyambutan proyek KIK puluhan tahun lalu hingga berakhir tidak sesuai harapan, semoga tidak terjadi lagi di KITB yang masuk dalam proyek strategis nasional. Benar-benar terwujud. Yang ingin saya sampaikan adalah, betulkah bahwa kawasan ini akan menjadi satu kawasan industri terpadu yang dibanggakan, yang memberi solusi daripada persoalan yang dihadapi, ataukah KITB ini akan bernasib sama seperti yang di Kabupaten Kendal? Kendal berapa puluh tahun yang lalu gegap gempitanya seperti ini, tetapi ternyata nasibnya terpuruk. Sampai sekarang tidak jelas siapa yang berinvestasi di sana. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus dari fraksi PDIP mengapresiasi adanya PSN yang megah tersebut. Dari 4.300 hektar, sedikitnya 450 hektar sudah laku terjual ke investor yang sudah mengafling lahan. Sebanyak 10 perusahaan asing juga sudah mulai mendirikan perusahaannya. Diharapkan dengan adanya proyek tersebut, pengalaman PMA batal ke Indonesia bisa teratasi dengan adanya kawasan industri terpadu. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nek awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya.
Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sampai saat ini Kabupaten Pati baru memiliki satu tempat pembuangan akhir atau TPA sampah yang berada di Kecamatan Margorejo, Pati. Isu dibutuhkannya satu TPA lagi sempat muncul dari DLH Pati, karena dirasa lokasi TPA saat ini yang terlalu jauh untuk wilayah Pati Selatan. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Pati mengaku akan mendiskusikan dengan PJ Bupati Pati. Hingga saat ini Kabupaten Pati baru memiliki satu tempat pembuangan akhir atau TPA sampah yang berada di Kecamatan Margorejo, Pati. Terkait hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sempat mengungkapkan bahwa perlu adanya tambahan TPA di wilayah Pati Selatan. Ketua DPRD Pati pun merespon hal tersebut. Ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan pihaknya akan mendiskusikan terlebih dahulu usulan tersebut dengan PJ Bupati Pati. Lebih lanjut, Ali Badrudin menjelaskan bahwa di wilayah Pati Selatan masih tersedia tanah milik pemerintah Kabupaten Pati yang bisa digunakan untuk dibangun tempat pembuangan akhir atau TPA. Perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah kalau memang sampai ke Pati Kota jauh untuk menghemat transportasi, dibuatlah di Pati Selatan. Toh banyak tanah-tanah pemerintah yang belum terpakai di Pati Selatan. Ya nanti kita akan diskusikan dengan Pak PJ. Ya, dalam ini yang mempunyai kewenangan bersama dengan DPRD, kita rembuk kemudian termasuk dengan TPA, kemudian tempat pemadam itu tidak harus satu tempat di kabupaten, tapi di masing-masing Kawedanan nanti yang di tengah-tengah itu loh, kayak di Kayen ini di Kawedanan Kayen seharusnya di Kayen jangan di Tambak Remo. Diketahui sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tulus Budiharjo sempat mengungkapkan bahwa Pati memerlukan satu lagi TPA di wilayah Pati Selatan. Sebetulnya memang yang cukup krusial memang sekarang di daerah Pati Selatan ya, yang cukup krusial karena memang wilayahnya cukup luas dan jarak tempuh dari kota kan juga jauh. Ini kan operasionalnya cukup tinggi kalau tidak ada TPA yang ada di sana. Mengingat wilayah Kabupaten Pati yang memanjang dan luas, idealnya dibutuhkan satu lagi tempat pembuangan akhir atau TPA di Kabupaten Pati di wilayah Pati Selatan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Rancangan peraturan daerah terkait pesantren yang saat ini digodok oleh DPRD Pati diharapkan rampung tahun ini. Harapan itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Pati sekaligus Ketua DPC PKB Pati Bambang Susilo. Sebagai partai pengusul Raperda Pesantren, Bambang Susilo berharap paling tidak tahun ini sudah ada pembahasan separuh atau sebagian. Memiliki kapasitas yang baik. Rancangan peraturan daerah atau Raperda Pesantren kini sempat melalui tarik ulur. Raperda yang saat ini masih digodok di DPRD Pati diharapkan dapat rampung pada tahun ini.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Pati yang juga sebagai Ketua DPC PKB Pati Bambang Susilo di sela-sela rapat paripurna pada Selasa pagi. Sebagai partai pengusul, Bambang mengungkapkan jika tidak dapat selesai tahun ini, ia berharap paling tidak sudah ada pembahasan sebagian atau separuh. Bambang mengaku saat ini Raperda pesantren masih menemui kendala terkait hal yang berkaitan dengan pengayaan materi, termasuk narasumber akademik. Itu begini, sepanjang yang saya tahu ya, NA-nya itu kan sebetulnya rekanan yang ditunjuk kemarin oleh Setwahan itu kan rekanan Pati, cuma kan harus ada benderanya, ada izin. Itu kendalanya perguruan tinggi lokal tidak ada yang punya itu. Itu memang terkendala perizinan, kan harus ada punya, itu kan harus ada lembaga apa ya istilahnya, nanti coba ditanya secara teknis itu harus ada izinnya dari Kemenpan. Dengan harapan Raperda pesantren bisa selesai tahun ini, Bambang Susilo mengungkapkan bahwa paling tidak masyarakat dapat menilai bahwa DPRD Pati mendukung keberadaan pesantren yang dinilai sudah eksis bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan paket bantuan sosial dibagikan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Muria Raya bersama Polres Demak kepada warga terdampak abrasi dan banjirop di Desa Tambul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kenaikan harga kebutuhan pokok dampak dari kenaikan BBM sangat dirasakan oleh warga pesisir laut yang sejak puluhan tahun terendam abrasi air laut. Bersama Polres Demak, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Muria Raya menyalurkan bantuan sosial secara langsung di tengah masyarakat di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Penyaluran paket kebutuhan pokok berupa beras tersebut disambut warga yang sejak puluhan tahun mengalami dampak abrasi air laut. Selain secara simbolis, penyaluran paket sebanyak 120 bungkus juga dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga yang sulit dijangkau karena terendam air rob. Bahkan untuk menuju rumah warga, awak jurnalis bersama Kapolres dan jajarannya harus terjun ke genangan air dan meniti jembatan dari bambu. Bahkan untuk keluar masuk rumah-rumah tersebut, awak jurnalis bersama Kapolres harus merunduk dikarenakan rumah semakin menurun, sementara lantai rumah ditinggikan dengan papan kayu. Sebelumnya untuk menuju Dukuh Timbul Sloko sejauh 1 km dari jalan utama desa, rombongan awak jurnalis bersama Kapolres harus menggunakan perahu. Hal itu dilakukan karena akses jalan menuju Dukuh Timbul Sloko terendam air laut dan sulit dilalui. Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, masyarakat di Desa Timbul Sloko umumnya bekerja sebagai nelayan dan buruh pabrik. Bantuan paket sembako ini sebagai bentuk empati atas kenaikan harga BBM. Kita berempati untuk memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Kita lihat sendiri ya dengan mata kita di sini betapa banyak warga masyarakat kita yang rumahnya tergenang oleh air. Jadi tentunya ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kalau kita lihat tadi kita awal untuk menuju ke sini menggunakan transportasi kapal, ya perahu seperti itu. Jadi ini sangat membutuhkan. Jadinya kita bersama rekan-rekan dari JTI menentukan titik lokasi memberikan bantuan sosial yaitu ke Dukuh Timbul Sloko seperti itu. Tadi sempat kesulitan dan mau ngasih ke door to door itu dan. Ya karena memang kan rumah warga ini sudah tergenang, jadinya yang lantainya tadinya belum tergenang air itu jadinya mereka sesudah tergenang mereka membuat papan sehingga atap daripada rumah ini menjadi pendek sehingga kita juga warga maupun kita yang memberikan bantuan juga harus berjalan untuk menunduk masuk ke rumah daripada warga tersebut. Melalui bantuan ini, Kapolres berharap dapat meringankan beban para nelayan dan warga kurang mampu akibat penyesuaian harga BBM. Sementara Ketua IJTI Korda Muria Raya Iwan Miftahudin mengatakan, bakti sosial yang dilakukan bersama kepolisian ini diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan masyarakat
kepada warga yang mengalami dampak abrasi air laut tersebut. Iwan juga berharap adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Demak ini. Mereka setiap hari ini untuk beraktivitas kesulitan karena harus melewati genangan air setinggi 1 hingga 2 meter. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan Baksos ini setidaknya menumbuhkan kepekaan kami, khususnya para jurnalis yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya harapannya adalah bisa sedikit meringankan beban mereka yang setiap hari harus melewati genangan air seperti ini. Dan tentunya ke depan kami harap pemerintah juga bisa memperhatikan kondisi mereka di sini seperti apa. Jadi saya kira ini cukup bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama bahwa masih ada daerah di Jawa Tengah, khususnya di Pantura Timur ini di Kabupaten Demak, warganya yang terisolir akibat rob. Sementara salah seorang warga Dukuh Timbul Seloko mengaku senang dengan adanya perhatian dari para wartawan dan kepolisian. Menurut warga, dampak dari kenaikan BBM dan tingginya gelombang laut yang sering terjadi membuat perekonomian mereka semakin sulit. Senang, Pak, senang banget kalau matur nuwun. Kemudian sangat membantu nggak Bu, karena kondisi rob juga terdampak dari BBM yang naik ini Bu. Oke. Bahan-bahan sembako sempat naik betul Bu. Matur nuwun, kata nuwun. Beras minten saat ini Bu di sini. Beras 12.000 Pak. Naik atau turun Bu? Naik toh Pak. Kemudian dengan ada bantuan beras ini gimana Bu? Senang Pak. Nah, sekali. Senang Pak. Seperti diketahui, dampak abrasi yang terjadi di Pantura Demak sejak awal tahun 90-an telah merendam ribuan pemukiman warga. Kawasan yang dulu dikenal kawasan pertanian sangat subur kini berubah menjadi kawasan rob. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berawal dari coba-coba, Warsito akhirnya mantap menekuni usahanya sebagai perajin cobek dan ulekan. Bahkan hasil kerajinannya ini juga diminati hingga pasar mancanegara. Menjalani usaha sebagai perajin alat dapur tradisional ini sudah 4 tahun ditekuni oleh Warsito. Awalnya ia mengaku hanya coba-coba karena ingin fokus menekuni usaha di rumah setelah cukup lama merantau. Dengan berbekal peralatan berupa palu dan gerinda, Warsito membuat cobek dari batu. Dirinya tak menyangka ternyata hasil karya buatannya banyak diminati masyarakat. Untuk memperluas pemasaran, Warsito mencoba mempromosikan melalui media sosial. Cukup banyak yang merespon untuk memesan cobek buatannya. Cobek karyanya tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp100.000 sampai Rp400.000 sesuai besar kecilnya ukuran. Cobek buatannya juga banyak diminati warga Indonesia yang berada di luar negeri, seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, bahkan Kanada. Warga mendapat pesanan cobek buatannya melalui Biro Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang tidak jauh dari rumahnya. Ia mengaku hampir tiap hari ada yang memesan cobek buatannya, baik datang langsung ke rumah atau pesan secara daring. Bahkan terkadang ada 5 hingga 6 buah pesanan dalam sekali tempo. Berawal dari inisiatif saya sendiri itu karena saya pensiunan perantau jadi ingin usaha di rumah. Akhirnya saya inisiatif bikin cobek, coba-coba pertama kalinya. Mau coba-coba kok tetangga banyak yang minat, akhirnya saya bikin terus laku-laku, akhirnya saya sampai sekarang ini. Di usahanya fokus tentang cobek mau. Ya alhamdulillah sih mencukupi kehidupan sehari-hari buat keluarga. Melalui pesanan. Kalau yang pesan kembang waru bisa, kayak telur disigar bisa, ada yang bulat. Cuma kebanyakan masyarakat make itu ya yang bulat-bulat. Harga mulai yang 100 sampai 400 ada, tergantung ukuran. Kalau masalah penjualan lokalan banyak, ada yang sampai ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, sampai ke Arab Saudi. Bahkan kemarin ada yang ke Kanada. Pesennya lewat online, ada yang langsung datang ke sini. Kebanyakan datang ke sini. Warsito menjamin bagus cobek buatannya karena dibuat dari batu kali pilihan yang bulat dan tidak mudah pecah.
Dengan ramainya pesanan, Warsito berencana akan mengembangkan usaha cobeknya dengan menggunakan peralatan dari mesin berupa mesin diesel dan alat pemotong batu. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.